Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 22 ayat 4 dengan judul Ruang untuk Bertobat. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Jika yang dicurinya itu entah lembu, keledai, atau domba, masih kedapatan padanya dan masih hidup, ia harus menggantinya 2 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 4 berisi hukum tentang pencurian lembu, domba, atau keledai, namun ditemukan masih hidup atau berada dalam kepemilikan si pencuri. Hukuman untuk kejahatan ini adalah membayar ganti rugi sebanyak 2 kali lipat. Jenis kejahatan ini sebenarnya sama dengan yang ada pada ayat yang pertama. Hanya karena binatang curian ditemukan hidup dan dapat dikembalikan kembali pada pemiliknya, maka ganti rugi hanya 2 kali lipat. Hukuman ini sebenarnya dibuat untuk membedakan antara orang yang mencuri karena terpaksa atau kemiskinan dan orang yang mencuri karena memang pekerjaannya adalah pencuri. Agar tidak membuat orang yang mencuri karena terpaksa menjadi lebih miskin karena harus mengganti rugi sebanyak 4-5 kali lipat yang dapat juga kita lihat dalam ayat yang ke-1, namun tetap memberikan efek jerah dengan membayar ganti rugi hanya 2 kali lipat. Saudara, hukuman di atas sebenarnya menunjukkan bahwa pembalasan atas suatu kejahatan itu selalu terukur. Tujuan dari pemberian hukuman adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencurian dan bukan untuk memperkaya korban. Karena ketika binatang curian ditemukan hidup, maka mungkin saja pencuri sedang mempertimbangkan tindakan apa yang akan dia lakukan setelah mencuri. Dan waktu tersebut menunjukkan bahwa ada ruang untuk pertobatan, yaitu menyadari dan mengembalikan barang curian tersebut. Dengan demikian, hukuman Allah bukan merupakan ekspresi kebencian, tetapi kasih yang akan mendorong seseorang untuk bertobat atas kesalahannya. Saudara, ganjaran Allah kepada umatnya selalu merupakan ekspresi kasih. Dalam ganjarannya, ia menghendaki agar kita menyadari kesalahan, mengakui di hadapannya, dan mengalami perubahan tindakan. Hal ini mungkin seringkali terluput dari pemahaman kita akan pertobatan. Pertobatan bukan hanya sekedar mengakui karena kejahatan kita diketahui orang lain saja, tetapi juga karena menyadari kesalahan-kesalahan kita lalu mengakuinya di hadapan Allah. Dan kemudian tentunya mengalami perubahan tingkah laku. Dengan demikian, mari kita kembali memeriksa pertobatan kita di hadapan Allah. Karena pertobatan yang diawali dengan kesadaran akan kesalahan, mengakuinya akan selalu membuahkan hasil dalam tindakan yang membentuk kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita telah sungguh-sungguh bertobat dari kesalahan-kesalahan kita? Mari mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kembali pertobatan kita di hadapannya. Jika saat ini kita menemukan diri kita belum mengalami perubahan tingkah laku, maka datanglah kepada Allah dan meminta Allah untuk memimpin saudara dalam pertobatan sejati yang akan menghasilkan buah dalam tindakan-tindakan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami untuk kami senantiasa mengevaluasi diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kekristenan mengajarkan kami tentang perubahan. Kekristenan mengajarkan kami tentang diri kami yang dahulu dan diri kami yang sekarang Tuhan. Kami tahu bahwa ada begitu banyak mungkin kelemahan karakter yang masih harus terus-menerus dimurnikan di dalam diri kami Tuhan. Tapi kami mau rindu Allah membentuk kami menjadi
anak-Mu yang taat Tuhan, sehingga setiap koreksi yang datang kepada kami ataupun mungkin ada kesadaran-kesadaran yang muncul Tuhan akan karakter kami yang belum baik Tuhan, kami rindu Tuhan, kami bisa mengubah diri kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan, sehingga ketika Allah memberikan ruang untuk bertobat dalam hati kami Tuhan, kami sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati, sehingga orang bisa melihat ada perubahan di dalam diri kami, sehingga orang bisa melihat ada Yesus yang hidup di dalam diri kami, sehingga kami terus-menerus mengalami perubahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini sekali lagi kami mau serahkan hari ini dalam tangan kasih-Mu. Ketika kami mengerjakan tanggung jawab kami, ketika kami mengerjakan tugas-tugas kami tahu kami sedang mengerjakannya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan keluarga kami yang terkasih, orang-orang yang kami kasihi juga Tuhan, biar Allah juga menjagai, melindungi seperti Engkau melindungi kami. Terima kasih, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.